Assalamualaikum Football United. Hari Minggu malam ya. Tadi ada pertandingan cukup seru antara Liverpool melawan Manchester City. Tapi yang jelas gue nggak mau ngomongin itu. Gue pingin ngobrolin soal Donny van de Beek ya. Donny van de Beek karena ada dua alasan ya. Pertama, ya ada beberapa yang menanyakan kan di kolom komen ya. Terima kasih atas idenya. Yang kedua ya menurut gue cukup menarik ya untuk ngobrolin lagi nih soal Donny van de Beek ya. Kenapa? Karena pastinya tahu dong ya ada insiden kan melawan Villarreal ketika dia tertangkap kamera ya buang permen karet ya kan dengan cukup keras. Lalu bagaimana gesturnya dia ketika dia melepas rompi ya yang ketika tidak jadi dia dimainkan walaupun dia sudah pemanasan, menunjukkan ada rasa tidak suka ya, rasa tidak puas, dan itu terlihat jelas di raut mukanya Donny van de Beek ya. Plus itu tadi apa yang dilakukan ya, rompi lah, permen karet ya kan. Gue cuma pingin ngobrol ringan aja bagaimana gue melihat seorang Donny van de Beek. Beberapa kali gue sempat bahas soal Donny van de Beek karena memang ya dia pemain Belanda ya kan, dan di sini pastinya media juga punya sudut tersendiri dalam melihat kasus Donny van de Beek ini ya. Dari beberapa media yang gue lihat di Belanda sini ya, media menyoroti komentar Ole Gunnar Solskjaer ya, dan sebagian besar sih kalau gue rangkum ya, media itu menganggap bahwasanya Ole Gunnar ini masih dalam tanda kutip melindungi Donny van de Beek ya, melalui komentar-komentarnya setelah ya ditanyakan ya, bisa dicek di beberapa media lah ya. Cuman kalau gue sendiri bagaimana gue melihat Donny van de Beek ya, Donny van de Beek menurut gue posisinya cukup sulit ya saat ini. Terlihat ya dia frustasi, itu kan salah satu buah ya kesulitan yang dia alami ya. Ada beberapa hal sih yang kalau gue ngelihat ada dua hal ya. Nomor satu adalah kesempatan dia bermain di Manchester United ya, dimana ketika dia pindah dari Ajax ini kan status Donny van de Beek itu sebagai pemain inti, dimana hampir selalu dimainkan ya, bahkan menitnya cukup banyak sekali di Ajax. Tapi setelah pindah ke Manchester United tahun lalu ya, dan sekarang memasuki tahun keduanya ini, menit bermainnya turun sangat drastis ya. Dan gue membayangkan, karena gue sendiri juga pernah bermain ya kan, sepak bola ya kan, ketika kita sudah biasa bermain inti, lalu kita harus drop ke bangku cadangan ya, terbiasa duduk di bangku cadangan, pemanasan, tidak jadi dimainkan, pemanasan, dimainkan dengan menit yang cukup sedikit, atau bahkan tidak dimainkan sama sekali. Ini cukup berat bagi seorang pemain ya, cukup drastis pastinya. Itu yang pertama. Nomor dua, kesempatan Donny van de Beek untuk membela Belanda di major turnamen ya. Dalam hal ini yang paling dekat ini kan Piala Dunia. Donny van de Beek di major turnamen sebelumnya di Euro 2020 tidak memperkuat Belanda, bukan karena dia tidak dipanggil, tapi karena dia cedera ya kan. Dia sempat dipanggil oleh Frank de Boer, cuma dipulangkan lagi karena dia cedera. Setelah Frank de Boer lengser dan Louis van Gaal ini naik ya kan, dia langsung tidak dipanggil oleh Louis van Gaal di penyisian sebelumnya ya. Gua lupa melawan Norwegia ya kan, melawan Turki, itu tidak dipanggil gitu, dan sudah diberikan alasan karena ya dia tidak cukup punya menit bermain ya bersama Manchester United, dan ini merupakan syarat utama dari Louis van Gaal yang menurut gua make sense ya, masuk akal begitu. Bagaimana mungkin pemain yang tidak punya menit bermain banyak ya kan bisa memperkuat tim nasional ya, bagaimana penilaiannya kan tidak masuk akal kalau menurut gue. Dan ini menurut gue ya again make sense keputusan ini dari Louis van Gaal. Nah, balik lagi ke Donny van de Beek. Dua hal inilah yang menurut gue membuat ya Donny van de Beek itu frustasi ya. Gue pikir itu tadi ya, drop dari pemain inti di Ajax menjadi pemain cadangan yang cukup jarang dimainkan ya. Jadi Donny van de Beek ini kalau gue ngelihat menit bermainnya ini termasuk yang sangat-sangat rendah ya di Manchester United, dan ini betul-betul sangat drastis sekali dari apa yang dia peroleh di Ajax ya kan.
Ada kabar ya kan sebelum pertandingan melawan Villarreal itu dia sebenarnya sudah sempat diisukan akan masuk jadi starter bahkan ya. Cuman ya ada perubahan mungkin di sana sehingga dia tidak jadi starter, bahkan akhirnya pun dia tidak diturunkan sama sekali. Dan ini ya gue paham sih, menjadikan ya itu tadi rasa frustasi yang cukup besar ya di apa namanya, ditambah lagi bagaimana suasana pertandingan pada saat itu di mana Manchester United menghadapi deadlock ya, artinya sempat ketinggalan dulu ya kan, bermain dengan pemain utamanya, bermain cukup tertekan terutama di babak pertama ya kan, lalu sempat ketinggalan duluan, menyamakan kedudukan menjadi 1-1, sempat hampir kebobolan lagi oleh Villarreal. Jadi intensitas pertandingannya cukup tinggi dan itu pasti kan pengaruh juga dong ke pemain ya. Pemain pasti juga gatal ingin memberi kontribusi di apa namanya di situasi seperti itu ya. Sorry gue agak belibet. Jadi menurut gue bisa jadi Donny van de Beek juga merasakan hal demikian ya. Donny van de Beek sendiri terakhir kali gue bahas itu kan tentang podcastnya dia di Rio Ferdinand ya. Dimana pada saat itu gue sih melihat dia menunjukkan attitude yang positif ya. Artinya dia menunjukkan bahwasanya dia ingin bermain, dia siap, dia ingin bermain. Kalau seandainya kan itu dianggap bahwasanya itu memberikan tekanan kepada Ole Gunnar, bisa jadi iya ya. Tapi kalau gue melihat dari sisi kultural, di mana orang Belanda tuh kalau ngomong ya belak-belakan seperti itu gitu ya. Dan menurut gue ya itulah seorang Donny van de Beek. Tapi so overall dia masih tetap berperilaku positif, kurang lebih demikian ya. Nah, itu yang ditunjukkan pada saat lawan Villarreal itu membalikan itu semua ya. Gue melihat ada satu hal yang itu tadi apa ya, katakanlah kelepasan dari Donny van de Beek. Ternyata di balik apa ya penampilan positifnya dia, positif attitude-nya dia selama ini ya, baik itu di media maupun juga di podcastnya Rio Ferdinand, ternyata di lubuk hati yang paling dalam dia itu menyimpan sesuatu dan itu terluapkan ya ketika pertandingan melawan Villarreal itu ya. Gue iseng-iseng melihat menit bermain Donny van de Beek selama ini ya, musim ini di Liga dia itu baru diturunkan sekali ya, sebanyak 6 menit ketika Manchester United melawan Newcastle menang 4-1. Melawan Young Boys di Champions League dia punya 45 menit ya. Dan terakhir ketika menghadapi West Ham dia turun 90 menit. Jadi praktis dia ini cukup sedikit sekali ini kontribusinya dia terhadap Manchester United ya. Kalau gue lihat lagi, gue bandingkan ketika dia musim lalu ya, ketika dia memperkuat Manchester United ketika baru pindah ya dari Ajax, dia kan 24 menit bermain tuh Crystal Palace, dia bikin 1 gol ya kan. Lalu setelahnya dia bermain 77 menit di Carabao lawan Luton. Setelahnya dia bermain melawan Brighton ya kan 1 menit. Setelahnya dia bermain lagi melawan Brighton 90 menit. Setelahnya dia bermain lagi melawan Tottenham Hotspur ketika kalah 1-6 24 menit ya kan. Jadi praktis di 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan awal Manchester United musim lalu, Donny van de Beek itu cukup sering menit bermainnya ya, dibandingkan dengan 5 penampilan Manchester United saat ini ya di segala kompetisi ya, dimana dia di 3 pertandingan awal itu sama sekali tidak diturunkan oleh Ole Gunnar ya. Nah, yang membuat dia frustasi lagi adalah itu tadi, dia kan ingin pindah sebenarnya musim panas lalu, tapi diblok oleh Ole Gunnar Solskjaer. Dan ini kan mungkin apa ya, itu tadi rasa frustasi, gue pingin pergi tapi lu tahan, tapi lu gak ngasih gue menit bermain, kurang lebih demikian. Dan ini menurut gue ya menjadikan suasana bagi seorang Donny van de Beek ini tidak nyaman. Nah, sekarang menurut gue nih, bagaimana baiknya Donny van de Beek ya. Gue ngeliat dari faktor nomor 2 yang gue sebutkan sebelumnya, dia ingin supaya masuk ke tim nasional Belanda. Oke, Louis van Gaal tidak menyertakan dia. Louis van Gaal ini untuk pertandingan selanjutnya ya, Belanda melawan Latvia dan melawan Gibraltar, 2 tim yang cukup lemah, Donny van de Beek tidak dimainkan. Wajar karena tidak punya menit bermain yang cukup. Louis van Gaal ini memanggil 2 nama baru ya, masing-masing Mark Flekken, posisi kiper, dan juga penyerang Noah Lang. Bagaimana untuk posisi lini tengah? Ternyata Louis van Gaal ini sama sekali tidak memanggil pemain baru ya. Jadi menurut gua
Louis van Gaal so far ini cukup puas dengan dengan squad lini tengahnya dia ya. Ya ada pemain muda, Hustil ya kan, yang dari Feyenoord cukup bagus. 3 pemain intinya Frankie de Jong, Wijnaldum, dan juga Davy Klaassen begitu ya. Menurut gue ini posisi cukup sulit bagi Donny van de Beek untuk menembus skuad Belanda ya. Nah, lalu bagusnya bagaimana nih? Banyak yang bilang kan, ya sudahlah kalau seandainya menit bermainnya dia tidak banyak di Manchester United, Januari lepas aja. Oke, lepas bagaimana nih? Lepas pinjaman atau lepas dijual ya kan? Ringan amatiran kalau gue melihatnya seperti ini ya. Donny van de Beek, lu mau pergi kemana? Lu mau dapat menit bermain, fine. Tapi lu mau pergi kemana? Karena lu sendiri tidak punya banyak yang ditunjukkan ketika memperkuat Manchester United ya. Ada kabar musim lalu ya kan, di summer Everton minat dengan Donny van de Beek ya. Ya bisa aja sih, dan menurut gua make sense. Artinya dia akan turun dari membela klub selevel Manchester United, dia akan turun ke level Everton katakanlah ya. Itu menurut gue baru dia bisa mendapatkan menit bermain yang banyak ya. Tapi kalau dia tetap tetap berambisi untuk memperkuat tim yang selevel dengan Manchester United ya, artinya tim-tim papan atas baik itu di Inggris atau di liga-liga lain, menurut gue cukup berat bagi seorang Donny van de Beek untuk mendapatkan menit bermain yang banyak ya. Pun kalaupun dapat menit bermain yang banyak, kan dia juga harus adaptasi lagi dengan permainan timnya dia itu yang baru itu. Jadi menurut gue belum tentu jaminan juga dia akan bisa dipanggil oleh Louis van Gaal ya. Kalau seandainya dia pindah ke tim-tim mediocre ya, yang maksud gue penghuni papan tengah dan lain-lain ya di Liga Inggris katakanlah atau liga-liga lain, bisa jadi dia akan punya menit bermain berbanyak. Tapi apakah dia bisa berkontribusi bagus, itu juga yang harus dia perjuangkan ya. Maksud gue begini, bagi Donny van de Beek tidak dapat dipastikan ya, ketika dia pindah klub dia akan dapat menit bermain banyak, itu tidak bisa dipastikan. Dan ketika dia bisa pindah ke klub bermain banyak pun dia juga tidak bisa dipastikan ya, dia akan berpenampilan bagus yang ujungnya akan dipanggil oleh Louis van Gaal. Nah, again balik lagi, bagaimana gue melihat ini? Well, kalau menurut gue sebagai fans Manchester United, gue ingin Donny van de Beek bertahan. Ada 2 alasan. Nomor 1, being realistis aja lah. Peluang lu untuk memperkuat timnas Belanda itu cukup kecil. Mau lu stay di Manchester United ataupun pindah ke klub lain, itu kecil ya. Jadi menurut gue ya sudah, lu fight aja di sana ya. Kalau menurut gue itu nomor 1 gue sebagai fansnya Manchester United. Yang nomor 2, kenapa? Menjaga kedalaman squad ya. Tidak ada jaminan Januari kita akan menambah pemain. Kalau seandainya ada pemain baru datang, yes, bisa jadi Donny van de Beek lebih baik kita let go ya. Karena apa? Bukan, kalau gue sih tidak memikirkan Donny untuk mendapatkan enggak, menurut gue adalah untuk balancing squad ya. Artinya supaya squad itu tidak terlalu gemuk ya kan, supaya kondisi finansial juga tetap sehat. Kalau kita dapat pemain di bulan Januari, kalau tidak ya sudah, biarkanlah Donny van de Beek ini menjaga kedalaman squad Manchester United yang kalau gua ngelihat ya, model kompetisi di Eropa itu kan setelah tahun baru tuh akan sangat padat sekali ya. Liga Champions mulai intens ya kan, group stage akan memasuki fase terakhir, knockout. Liga juga demikian akan semakin ketat, Piala FA pun juga akan semakin ketat. Jadi hal-hal demikian ini menurut gua klub perlulah menjaga kedalaman squad, dan untuk itu gua lebih baik Donny van de Beek stay. Thanks for watching. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. See you in the next video. Wassalamualaikum.